Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Husnul Khotimah dengan NIM 22033056. Nah, di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya tentang AC. Yang pertama yaitu sejarah dari AC. Nah, pada tahun 1902, unit pendingin udara yang terhubung dengan listrik pertama kali diciptakan oleh Willis Carrier di Buffalo, New York. Nah, setelah lulus dari Cornell University, Carrier mendapatkan pekerjaan di perusahaan Buffalo Ford. Nah, ketika mulai bekerja di sana, ia mulai sibuk bereksperimen dengan pembuatan AC sebagai cara untuk memecahkan masalah yang terjadi di Circuit Wilhelms, New York. Nah, dari awal pembuatan AC dirancang untuk meningkatkan pengendalian udara pada proses manufaktur di pabrik percetakan. Penemuan Carrier tidak hanya dapat mengendalikan suhu, tetapi juga kelembapan. Nah, Carrier menggunakan pengetahuan tentang pemanasan benda-benda dengan uap dan membalikkan prosesnya. Nah, alih-alih mengirimkan udara melalui kumparan panas, ia mengirimkannya melalui kumparan dingin yang diisi dengan air dingin. Nah, udara didinginkan, dengan demikian jumlah uap air di udara dapat dikendalikan, yang pada akhirnya membuat kelembapan di dalam ruangan dapat dikontrol. Suhu dan kelembapan yang terkontrol membantu menjaga dimensi dan penyelarasan tinta yang konsisten. Nah, teknologi Carrier untuk AC. Nah, setelah itu teknologi Carrier mulai diterapkan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Seiring berjalannya waktu, perusahaan AC milik Carrier dibentuk untuk memenuhi permintaan mesin pendingin udara yang meningkat. Semakin hari, AC digunakan untuk meningkatkan kenyamanan di rumah dan juga mobil. Nah, penjumlahan residensial, AC meningkat secara drastis pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun 1906, Stuart W. Kramer dari Charlotte sedang mengeksplorasi cara-cara untuk menambah kelembapan udara di pabrik tekstilnya. Nah, Kramer menciptakan istilah dari pengkondisian udara menggunakan dalam klaim paten yang dia ajukan pada tahun yang sama sebagai analog untuk pengkondisian air. Nah, kemudian proses yang terkenal untuk membuat tekstil lebih mudah untuk diproses. Ia menghubungkan kelembapan dengan ventilasi khusus untuk mengubah udara di pabrik-pabrik. Nah, biasanya mengendalikan kelembapan yang sangat diperlukan pabrik tekstil. Nah, Willis Carrier mengadopsi istilah tersebut, memasukkannya ke dalam nama perusahaannya. Selanjutnya, prinsip kerja dari AC. Yang pertama itu proses pendinginan atau evaporasi. Nah, pada AC, refrigeran yang berada di dalam bentuk cair akan menguap dalam evaporator. Nah, saat refrigeran menguap, ia menyerap panas dari udara yang di sekitarnya. Proses ini menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi dingin. Nah, proses ini merupakan contoh dari penyerapan kalor laten selama perubahan fase dari cair ke gas. Yang kedua, kompresi. Nah, setelah refrigeran tadi menyerap panas dari ruangan dan berubah menjadi gas, ia dikompresi oleh kompresor. Nah, kompresi ini menyebabkan tekanan dari suhu refrigeran ini meningkat. Ini adalah bagian dari siklus refrigeran di mana energi ditambah ke sistem. Yang ketiga yaitu pengambunan. Nah, gas refrigeran tadi yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi dialihkan ke kondensor. Nah, di sini gas refrigeran melepaskan panas ke lingkungan luar kembali berubah menjadi cair. Nah, proses kondensi ini melepaskan panas yang sebelumnya diserap di evaporator. Selanjutnya, ekspansi. Nah, refrigeran yang kini berbentuk cair bertekanan tinggi melewati katup ekspansi. Saat refrigeran melewati katup ini, tekanan dan suhunya terus turun drastis. Nah, sehingga siap untuk meningkatkan panas lagi dalam evaporator. Yang selanjutnya itu konsep fisika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama, yaitu kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, dalam siklus AC, energi panas ini dipindahkan dari dalam ruangan keluar, sementara kerja yang dilakukan oleh kompresor menambah energi sistem dengan rumus delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U itu perubahan energi internalnya, Q panas yang ditambahkan ke sistem, W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua yaitu kalor laten. Nah, selama proses evaporasi atau pendinginan,
Divergen menyerap kalor laten dari udara menyebabkan udara menjadi lebih dingin. Nah, rumus kalor laten yang berlaku yaitu Q sama dengan M kali L, di mana Q itu energi panas yang diserap tadi atau dilepaskan, dan M adalah massa zat, sedangkan L-nya itu kalor laten. Yang ketiga itu koefisien performa. Nah, mengukur efisiensi dari AC dihitung dengan perbandingan antara perbandingan yang diberikan dengan energi yang digunakan oleh kompresor. Rumusnya yaitu COP sama dengan QC per W. Nah, di mana QC tadi adalah jumlah panas yang dikeluarkan dari ruangan, W adalah kerja yang dilakukan oleh kompresor. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari AC ini. Yang pertama ada keuntungan nih. Ada banyak keuntungan dari sistem, diantaranya jika dibandingkan dengan sistem mixing, DV ini memiliki kualitas udara yang lebih tinggi di zona hunian, efektivitas ventilasi yang tinggi. Nah, lebih mengefisiensi penggunaan energi sehingga dapat menurunkan biaya yang penyejukan. Nah, selain itu, keuntungan lainnya yaitu energi penyejukan dan kapasitas permintaan yang lebih rendah untuk mempertahankan kondisi termal yang sama pada zona hunian. Nah, periode penyejukan masih tetap bertahan lama. Ketika mesin AC dimatikan, kualitas udara ruang dan zona hunian lebih baik dan tidak bising. Selanjutnya ada kerugiannya. Nah, kerugian dari DV ini diantaranya dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh draft effect. Usahanya memiliki unit diffuser, pasokan yang sesuai dengan perhatian area atau area di sekitar di dekat-dekat diffuser. Nah, yang kedua, mengganggu penataan furnitur jika tidak dikonsultasikan sejak awal dengan perencanaan pemasangan AC. Nah, yang ketiga, peletakan diffuser yang tidak sesuai dengan menggunakan mobilitas penggunaan ruangan. Dan selanjutnya bisa juga kerugiannya itu karena biaya. Dengan biaya pemasangan AC sekarang juga cukup tinggi. Nah, pengaruh AC terhadap beban kalor, yang perhitungan beban kalornya nih, yang pertama yaitu beban kalor di luar ruangan atau outdoor load. Nah, beban kalor sinar matahari melalui atap. Bila ruang tingkat bawah tidak dikondisikan, kehilangan kalor melalui permukaan yang ada di bagian bawah seringkali diabaikan. Nah, bila ruangan tingkat bawah dikondisikan, perambatan kalor yang hilang ini didasarkan pada hambatan thermal dinding atau kaca. Suhu ruangan yang dikondisikan dengan thermal atau beban kalor atap diabaikan karena tidak terkena radiasi matahari secara langsung. Itu diungkapkan oleh Stockdale tahun 1982. Yang B, nah beban kalor sinar matahari melalui dinding atau permukaan tidak tembus cahaya. Dinding pada ruang aula Teknol Fakultas Teknik UNM. Nah, terbuat dari batu bata berlapis 100 mm kubik dengan penyekatan 100 mm dan pelasteran luar dalam. Nah, pada penelitian beban kalor, dinding yang diperhitungkan adalah beban kalor dinding sebelah utara dan sebelah selatannya. Nah, sementara beban kalor dinding sebelah barat dan timur diabaikan sebab tidak terkena radiasi langsung dan dianggap partisi. Nah, koefisien perpindahan panas untuk dinding tersebut adalah U sama dengan I dibagi R total dengan hasil 0,418 M pangkat 2. Nah, harga loading load temperatur diferensial atau CLTD adalah 3,25 derajat Celcius dan 4,25 derajat Celcius dengan QDU-nya 5,567,67 watt dan QDS-nya yaitu 42,28 watt. Nah, jadi beban kalor total untuk dinding itu adalah 97,96 watt. Nah, yang C-nya beban kalor sinar matahari melalui kaca atau permukaan tembus cahaya. Nah, beban kalor dari sinar matahari ini secara langsung terjadi karena proses penyerapan transmisi sinar matahari ke dalam ruangan yang dikondisikan melalui kaca. Nah, kaca yang digunakan adalah kaca tunggal, lembaran biasa dengan ketebalan 3 mm dan tanpa peneduhan dalam. Nah, pada penelitian ini, beban kalor kaca yang diperhitungkan adalah beban kalor kaca sebelah utara dan selatan karena hanya pada bagian utara dan selatan yang terdapat kaca secara radiasi. Nah,
Nah, berdasarkan tabel, harga SHGV, tabel 10 atau harga set dan tabel 12 diperoleh data sebagai berikut. SHGV-nya 100 W per M. Nah, maka QKF-nya dapat 3923,32 Watt. Nah, secara konduksi didapat 59,4562. Nah, yang terakhir yaitu total beban kalor kaca. Kan tadi membahas kalor kaca. Nah, beban kalor total kaca tersebut yaitu 4999,95 Watt. Nah, jadi kesimpulan dari air conditioner atau AC merupakan perangkat elektronik yang berperan sebagai penyejuk udara, berguna mengatur suhu ruangan, kualitas, dan kelembapan udara di dalamnya. Pengaturan suhu ini berfungsi membantu ruangan menjadi lebih dingin, sehingga suhu di dalam ruangan terasa lebih nyaman dan sejuk. Nah, selain di rumah, perangkat elektronik ini umumnya digunakan di pusat perbelanjaan seperti mall, restoran, hotel, gedung, perkantoran, rumah sakit, bioskop, sekolah, university, dan berbagai tempat umum lainnya. Berbeda ruangan untuk pemasangan, berbeda pula jenis AC yang digunakan. Nah, prinsip dari AC ini menggunakan hukum termodinamika, di atas akan terjadi berulang-ulang selama AC hidup. Nah, sehingga konsep fan pada sistem AC ini harus selalu diukur tekanannya untuk di antara evaporator serta kondensornya. Terdapat dua komponen tambahan, yakni kompresor yang berfungsi menaikkan tekanan serta katup ekspansi yang menurunkan tekanan. Nah, prinsip pendinginan udara di AC melibatkan siklus refrigerasi, di mana udara akan didinginkan oleh front lalu ditekan menggunakan kompresor hingga tekanan naik. Nah, proses tersebut akan berulang sehingga menjadi sebuah pengambilan kalor dari udara lalu dibuang ke luar ruangan. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya tentang proyek fisika terapan ini. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.